Lalu bagaimana mewaspadai investasi bodong yang marak akhir-akhir ini? Kami jumpai pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang, Soimatul Fitria. Elshita News and Talk. Bu Fitria, ini ada 5.523 aduan ke OJK ini mengenai investasi bodong. Ternyata masyarakat ini semudah itu ya, khususnya Jawa Tengah, melihat investasi yang menggiurkan. Bagaimana pendapatnya Bu Fitria? Iya Mas, terima kasih Mas Muhammad. Jadi sebenarnya bukan hanya di investasi bodong ya. Jadi kita itu bahkan ada yang semacam umroh bodong, umroh amal apal dan sebagainya. Dia itu juga menjanjikan banyak hal seperti itu. Nah kalau kita melihat investasi bodong, itu sebenarnya lebih banyak Mas yang terjadi di masyarakat. Yang tadi disampaikan datanya jenengan itu kan lebih kepada yang mereka itu melapor dan yang terdeteksi. Mereka yang malu atau orang-orang kaya, yang bahkan orang-orang kaya yang terpelajar, itu juga banyak juga yang mereka itu juga terkena dengan investasi bodong, tapi mereka tidak melapor. Jadi sebenarnya itu lebih besar dibandingkan dengan data yang ada. Nah permasalahannya itu adalah kaitannya dengan literasi. Jadi literasi keuangan di kita itu memang masih sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita ya. Gak usah jauh-jauh dengan Singapura lah, dengan Malaysia aja. Itu tuh kita masih berada di bawahnya seperti itu. Baik. Tadi memang kalau kami sudah berbincang dengan Kasubdit 2 Eksus Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Hendra Irawan mengatakan sudah 2 laporan yang masuk selama ini ke Polda Jateng untuk DNA Pro dan Viral Blast begitu Bu. Dan nominal di Viral Blast ini sampai angka 250 juta satu korban begitu. Ini kan ya bisa dikatakan orang kaya juga berarti Bu ya, punya 250 juta terus diinvestasikan ke investasi bodong. Sebetulnya kenapa bisa sampai orang kaya pun bisa termakan begitu Bu? Iya, jadi kalau di kampus itu biasanya kan kita ngobrol banyak kan, terutama ke adik-adik mahasiswa ya, teman-teman kita diskusi adalah kebanyakan memang karena keinginan kaya mendadak, seperti itu. Jadi keinginan sesuatu yang memang ada keinginan yang mereka itu menghasilkan besar, tapi nggak mau kerja keras, gitu. Yang akhirnya ketika ditawarin hal seperti itu, terkadang dengan iming-iming yang luar biasa ya, dan memang biasanya itu diberi contoh Mas. Jadi gini, ini adalah satu jadi jadi misalnya saya ini ya, saya dosen Pak. Terus tiba-tiba saya dimintain orang itu disuruh investasi, lalu saya oke nih, dan saya dapat penghasilan. Memang balik kayak gitu loh, 20% atau 30%, 40%. Biasanya kan investasi bodong dia akan memberikan janji bagi hasil yang sangat tinggi seperti itu. Nah akhirnya nanti nanti nama saya kan dicatat seperti itu. Ini loh dosen undip aja ikut kayak gitu. Akhirnya mereka jadi trustnya jadi yang semula mungkin ragu-ragu. Jadi akhirnya ikut juga walaupun mereka sebenarnya orang-orang terpelajar seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ada tertipu dengan yang dibawa oleh orang-orang tersebut seperti itu, misalnya brand ambasadornya dan sebagainya. Kalau kita berkaca pada kasusnya binary option itu kan mereka menggunakan artis ya, seperti itu. Jadi kalau yang di masyarakat secara luas itu biasanya menggunakan orang-orang yang ini ikut loh, ini ikut kayak gitu. Jadi mereka terus jadi langsung percaya, yang semula waspada jadi percaya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena itu tadi ada keinginan untuk kaya atau kelebihan yang ingin lebih banyak lagi, hartanya lebih banyak seperti itu. Baik Bu. Tapi mengingat jumlah yang cukup besar begitu ya, kenapa tidak mereka yang memiliki harta yang cukup banyak itu investasinya ke saham atau membeli emas saja yang lebih real? Mengingat ya tadi harta sebetulnya sudah dimiliki begitu. Iya. Karena yang pertama adalah biasanya mereka itu tidak mengerti tentang resiko ya, tentang resiko bagaimana investasi. Nah ini yang memang sebenarnya yang harus masyarakat pahami, bagaimana ketika kita mau melakukan investasi kita harus mengenal resiko investasi tersebut. Memang ada yang menyampaikan bahwa high risk high return, jadi semakin tinggi keuntungan yang didapat semakin tinggi pula resikonya, seperti itu. Kalau kita bicara saham itu juga sama. Saham itu adalah salah satu investasi yang tinggi
tetapi resikonya juga tinggi kayak gitu. Keuntungannya tinggi tapi resikonya tinggi. Tetapi itu jelas. Nah, kalau di saham itu kita tidak boleh greedy ya, tidak boleh rakus. Jadi kalau misalnya kita sudah mentargetkan untung 30% atau 10% atau 15%. Pada saat keuntungan kita 15% harus jual. Jangan, ini siapa tahu nanti naik, kayak gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti ini yang kadang di masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya teman-teman ini lebih, masyarakat ini mau lebih aman, maka dia investasi di emas. Tetapi investasi di emas itu jangka waktunya baliknya panjang banget, Mas. Bahkan kalau misalnya kita beli hari ini ya, ini kan Mas lagi turun-turunnya ya harganya. Lagi turun banget. Nah, kadang kita bisa jadi turun pada saat mau dijual. Emas itu baru nantilah kalau udah 5 atau 10 tahun. 10 tahun itu baru dia akan naik. Seperti itu. Tetapi kalau dalam jangka pendek itu tidak menarik, Mas. Lebih banyak ruginya dibandingkan Nah, tetapi kalau saham itu dia berbeda. Asalkan kita ngerti aja yang mana, jangan saham gorengan ya. Itu lalu saham yang blue chip juga yang memang saham-saham yang baik seperti itu. Terus yang kalau tadi, kenapa sih masih banyak orang yang itu ya tadi masalahnya tergiur tadi. Jadi kurangnya literasi plus tadi. Sebenarnya greedy itu tadi, keinginan yang tanpa harus bekerja keras. Karena mereka udah kok nanti ini semuanya ditangani, nanti oke nih, nanti ini udah ada contohnya kayak gini. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, tetapi ya itu tadi, walaupun sudah sering ya investasi bodong ini kan bukan hanya di tahun-tahun ini ya, tapi banyak tahun sebelumnya. Tetapi orang-orang tetap saja masih ada. Kenapa? Ya karena itu tadi, siapa tahu yang ini enggak. Siapa tahu yang ini enggak. Itu ada, masih ada kayak gitu. Siapa tahunya itu yang akhirnya berperan penting di situ. Baik, Bu Fitri ya. Mengingat saya juga merupakan praktisi investasi emas ya. Saya sudah mulai nanam emas itu dari 2017 sampai sekarang saya belum dapat untung memang. Ya benar yang Bu Fitri sampaikan tadi. Tapi sebetulnya seberapa besar sih angka melek masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Tengah atau Kota Semarang mengenai investasi ini, Bu? Seberapa penting atau seberapa pahamnya mereka masyarakat kita pada umumnya? Jadi kalau kita melihat ya, literasi keuangan di Indonesia ya, kalau kita melihat literasi keuangan di Indonesia, itu memang masih sangat rendah ya. Itu tuh paling, kita tuh masih di angka sekitar 39-40, itu di tahun 2019. Di tahun 2022, itu di tahun 2022 sampai 2021, itu kita agak naik. Seperti itu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah jumlah kita itu kan 250 juta jiwa ya. Itu. Nah kalau misalnya yang terliterate itu 60, berarti kan ada 40% yang tidak terliterate. Nah ini gede banget nih, 40% ini, itu pun termasuk orang yang kaya, bisa jadi orang yang juga tidak kaya. Seperti itu. Nah kuncinya tuh sebenarnya ada di itu tadi, agar kita itu tidak greedy, tidak rakus. Bahwa segala sesuatu itu memang harus dengan kerja keras. Orang itu ketika dia investasi di saham, dia tetap harus ada kerja kerasnya. Kenapa? Karena dia harus membaca. Membaca gimana? Oh ini secara fundamental emiten ini bagus nih. Lalu kita juga akan melihat apakah dia membagi dividen atau tidak. Apakah dia itu secara laporan keuangan itu teraudit dengan baik atau tidak. Lalu apakah dia itu keuntungannya setiap tahunnya naik growth-nya atau tidak. Seperti itu. Lalu apakah dia juga belajar apakah harga sahamnya dia itu cepat naik atau turun atau tidak. Nah ini kan sebenarnya ada usaha-usaha yang dilakukan. Jadi tidak greedy, jadi dia itu harus tetap ada bekerja kerasnya, walaupun bekerja kerasnya itu bukan dengan otot ya. Tapi dia harus banyak mau membaca. Nah yang mau banyak membacanya ini yang sangat kurang di kita. Gitu. Baik Bu Fitri. Mengingat kita memiliki Menteri Keuangan yang luar biasa, ada sosok Bu Sri Mulyani yang bahkan sudah diakui Bank Dunia begitu. Terus kemudian Menko Perekonomian ada Pak Erlangga Hartarto yang pengusaha sukses. Tetapi apakah berpengaruh bagi masyarakat Indonesia mengingat sepertinya pola pemakaian ekonomi yang ada berlaku di masyarakat ini masih yang sangat konvensional begitu? Iya. Jadi sebenarnya ini kan berpengaruh berkaitan dengan teknologi informasi ya. Teknologi informasi itu kan berkembang begitu pesat. Zaman saya dulu kuliah, tahun 2000 ya, handphone itu kan dimiliki oleh beberapa orang mahasiswa saja, ya kan ya? Yeah. Itu. Nah,
Kalau sekarang anak kita aja udah pegang handphone, mereka sudah bisa melihat dan sebagainya. Orang-orang desa atau sebagainya, jadi informasi itu begitu cepat datang, kita digelontor banyak informasi, tetapi kita tidak dipersiapkan bagaimana menyaringnya. Seperti itu. Walaupun beberapa instansi pemerintah seperti OJK, Bapepti dan sebagainya itu sudah mengeluarkan aturan-aturan, ataupun yang mana mereka sudah mengeluarkan ini loh lembaga-lembaga kalau Bapak dan Ibu mau investasi silahkan dilihat di OJK. Itu bisa seperti itu. Tapi kan tidak semua terliterat seperti itu. Nah sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari sisi pemerintah saja ya. Tetapi kan kita di sini juga ada, misalnya kami dari perguruan tinggi negeri, kita juga melakukan semacam pengabdian masyarakat tentang bagaimana meliterate ibu-ibu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau kita belajar ya di Singapura ataupun di negara-negara Hong Kong ya. Jadi kalau di pasar ibu-ibunya tuh bacaannya koran Mas. Koran yang dia itu tuh berapa sih nilai harga saham yang ini dan sebagainya. Jadi sebegitu tingginya literasi keuangan. Itu di pasar Bu Fitri ya? Iya benar. Tapi kalau di kita yang dibaca itu adalah gosip, semakin tinggi gosip. Jadi kita nggak ngerti. Berarti sebenarnya deposito itu tuh di angka berapa. Jadi kuncinya tuh di situ. BI itu kan Bank Indonesia kan sudah menerapkan ya. Yang setiap ini ya. Berapa sih sebenarnya bunga acuan dari BI? Itu kan diangkat sekitar 3,5%. Jadi kayaknya agak tidak mungkin kalau misalnya ada orang menawarkan 1 bulannya 10% seperti itu. Kecuali itu jualan produk, ada produknya bisa. Dan itu memang dia itu kita harus melihat bagaimana tim marketingnya dia. Kalau tim marketingnya dia oke, bisa masuk Mas. 1 bulan 100%, 200% bisa masuk. Karena saya juga kita juga penggerak startup ya, jadi memang bisa masuk, tetapi memang produknya harus jelas. Nah yang jadi permasalahan investasi bodong ini kan produknya nggak jelas, gitu. Baik. Jadi lebih tergiur ke keuntungannya aja, langsung gede ya, kayak gitu. Mengingat yang Bu Fitri sampaikan tadi ya, dengan adanya kemajuan teknologi ini seharusnya kita semakin mudah untuk mengedukasi diri kita sendiri begitu ya. Justru mungkin akan lebih mudah juga terkena investasi bodong juga mungkin karena saking mudahnya begitu ya. Karena sebetulnya bagaimana mewaspadai atau mengetahui ciri-ciri investasi bodong ini Bu? Oke, jadi sebenarnya ya kalau kita ngelihat dari ciri-cirinya ya, mesti yang pertama itu dia akan menawarkan keuntungan yang luar biasa besar. Seperti itu, tanpa harus bekerja keras. Kayak gitu. Ada yang dia investasi kalau ini ya, dulu itu apa sih semut ya, semut kerangkang. Terus saya tuh sampai heran, karena ada juga itu yang beli, terus saya bilang, apa yang dibeli apanya? Semut kerangkangnya, kayak gitu. Wah emang gak dilihat? Enggak, jadi satu itu kita beli 100.000, nanti dibeli lagi 2,9, itu kan ada produknya ya Mas ya. 3 bulan kemudian dibeli 2,9 juta, mau semutnya mati atau enggak, itu kan udah gak jelas sebenarnya. Walaupun ada produknya, jadi ketika dia memberikan keuntungan yang sangat besar, beriming-iming berapa, misalnya 30%, 50%, bahkan misalnya 100%. Itu biasanya seperti itu. Terus yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada legalitas yang jelas. Itu. Jadi memang kita harus melek. Mana sih sebenarnya ya, yang dia itu benar-benar investasi ini bisa ditanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya pun nanti ada problem, kita itu dijamin loh, mereka dijamin loh oleh pemerintah, oleh lembaga yang berperan ya, seperti itu. Ketika nanti rugi, ya kita nggak akan rugi banget seperti itu. Jadi itu tadi yang pertama iming-iming keuntungan tinggi yang sangat tingkat. Lalu yang kedua adalah tidak adanya legalitas. Terus biasanya yang ketiga itu kita disuruh, ayo merekrut anggota baru, anggota semakin banyak anggotanya nanti kamu semakin untung loh, kayak gitu. Itu, tapi ini bukan yang MLM ya. Beberapa MLM memang oke seperti itu, karena kan dia sifatnya itu adalah penjual ya, ada produk yang dijual. Tetapi ini nggak ada seperti. Jadi kita cuma suruh nyetor investor, kita suruh narik investor aja. Terus nanti kita dapat duitnya dari mana ya? Dari investor itu sebenarnya, atau dari duit kita yang disetor itu. Nah, terus biasanya satu lagi Mas itu, jadi dia itu akan ngejual tokoh figur. Ini beli loh kayak gitu. Jadi dia selalu mengagungkan itu, tapi dia tidak pernah mengagungkan
produknya dia, bagaimana tim marketingnya dia bisa mencapai keuntungan sebesar itu. Nah itu yang harus diwaspadai. Baik, berarti memang yang mereka jual di awal itu adalah janji-janji manis Bu ya, iming-iming tadi ya. Betul. Dan itu cocok ketika ketemu dengan masyarakat yang tadi mereka ingin kaya, ingin cepat kaya tanpa harus ini tadi, nggak usah susah, nggak usah mikir, nggak usah apa, udah gue setor duit aja, udah nih balik nanti bisa sekali dipakai gitu. Baik Bu Fitria. Tapi bagaimana dengan investasi yang asli atau real investasi begitu ya? Apakah mereka juga akan memberikan janji manis atau ternyata memang buah yang kita nikmati nanti tidak semanis yang dijanjikan begitu? Iya. Jadi gini, kalau yang investasi asli, jadi Bapak dan Ibu ya, masyarakat yang ada di ini, yang pertama yang bisa dilihat itu adalah seberapa besar keuntungan. Kita bisa melihat yang membandingkan aja. Suku bunga acuan BI berapa sih? 3,5. Deposito di angka berapa sih masing-masing? Deposito tuh paling tinggi tuh 2,5. Terus tahun ya Mas. Yeah. Ada juga yang dia itu per bulan bisa gitu. Tapi kalau kita itu depositonya 1M kayak gitu, atau misalnya 2M di atas itu, atau 100 berapa kayak gitu. Jadi kita akan membandingkan di situ, fixen nggak dengan yang dia berikan ke kita, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau itu dalam bentuk usaha, misalnya sekarang itu kan ada yang namanya security crowdfunding ya Mas. Jadi di mana kita itu bisa ikut security crowdfunding, ini produk baru yang memang sudah ada legalitasnya ya. Jadi kita itu bisa ikut sebagai investor, itu sudah sebagai investor. Jadi misalnya UKM nih. Tapi ada lembaganya khusus Mas di security crowdfunding ini. Saya nggak boleh sebut merek ya, jadi iklan. Jadi dia itu akan mengumpulkan, ini loh ada lembaga UKM, ini si X, ini dia punya keuntungan segini, portofolionya jelas. Itu keuntungannya segini, omsetnya segini, ininya segini, lembaganya kayak gini, bisa dicek di sini dan sebagainya. Dia lagi butuh dana untuk mengembangkan. Nah kita bisa nih urunan. Itu security crowdfunding itu nanti kita bisa jadi pemilik saham atau pemilik hutang. Itu jadi di sini itu bisa. Jadi memang harus membaca, kuncinya sih membaca itu, mau membaca. Terus selanjutnya adalah apa yang misalnya nggak mau susah, yaitu tadi investasi emas, investasi tanah. Jadi kalau saran saya memang itu tadi nggak apa-apa Mas, nggak tumbuh nggak apa-apa. Emas itu tuh sebagai lindung nilai, tapi tabungan kita nggak turun. Gitu, tabungan kita nggak turun. Jadi emas itu sebagai pelindung nilai. Jadi kalau misalnya punya 1 juta atau misalnya cuma 500, ya nggak apa-apa, beliin aja yang emas antam 0,5 gram. Gitu. Nanti ditumpuk-tumpuk, begitu udah banyak, naikin lagi asetnya ke tanah, ke ruko, apa dan sebagainya, yang nanti memang itu bisa terus kayak gitu. Jadi harus sabar. Memang perlu usaha untuk memperkaya diri begitu Bu ya, kalau memang mau kaya ya, tidak ada yang instan. Tapi sepakat ya, orang itu harus kaya karena dengan kaya itu dia itu bisa melakukan banyak hal kebaikan. Jadi bukan untuk karena diri kita sendiri ya. Orang kalau mau ngebantu orang lain kan juga butuh dana kan ya. Seperti itu. Jadi balik lagi ke situ, kita tuh diciptakan sebagai makhluk Tuhan itu untuk apa? Untuk sebaik-baiknya manusia apa? Yang mana dia paling baik, paling banyak manfaatnya untuk orang lain, kan seperti itu. Dan itu butuh modal. Baik, catatannya adalah berarti mie instan saja butuh direbus Bu ya sebelum dimakan begitu ya, tidak ada yang instan langsung ya. Nggak perlu direbus, kita buka dulu bungkusnya kan biasa. Tidak bisa langsung dimakan dengan bungkusnya. Harus ada ikan, nggak bisa kalau jauh sampai direbus deh, dibuka dulu bungkusnya kan gitu. Terakhir mungkin Bu Fitri ya, kiat-kiat atau imbauan buat masyarakat khususnya pendengar Radio Elsita Semarang siang hari ini, bagaimana menentukan atau memilih investasi yang baik atau supaya tidak tergiur lagi dengan investasi bodong. Oke. Baik, jadi gini Mas Muhammad, yang pertama adalah memang yang pertama tuh tetapkan dulu tujuan. Tujuan investasi mau seperti apa, jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu. Karena itu nanti berkaitan dengan investasi apa yang mau dipilih, seperti itu. Mau yang liquid atau yang tidak, kayak gitu. Kalau misalnya jangka panjang, berarti ibu-ibu bisa main di suku, kayak gitu. Atau kalau yang muslim ya, itu bisa main di suku. Kalau yang enggak, berarti bisa di surat utang ya, negara. Itu bisa, ini tinggi loh, itu lumayan bisa nyampe 6 sampai berapa persen gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya mau yang agak panjang lagi, emas yang lebih aman. Jadi seberapa tinggi ibu-ibu itu mau mengambil resiko. Kan
Terus kalau misalnya udah saya nggak sempet Mbak kalau suruh baca-baca misalnya, tapi saya sempet Mbak baca-baca dan sebagainya, saya mau belajar, bisa masuk ke saham dan sebagainya. Jadi yang pertama terapkan dulu ini tadi tujuannya. Lalu yang kedua adalah cek legalitasnya dari si lembaga tadi ya. Ketika kita misalnya saya maunya saya nggak mau repot, saya maunya masuk aja ke reksadana kayak gitu. Nah maka cek dulu sekuritasnya, lembaga sekuritasnya, lembaga reksadananya dan sebagainya. Atau tadi yang security crowdfunding ya, bener nggak? Nah maka cek lembaganya ini adalah cek legalitasnya. Sudah legal belum? Terdaftar tidak? Seperti itu. Jadi lebih itu tadi. Yang pertama adalah tujuan, legalitas. Terus yang ketiga adalah memang jangan sampai mudah teriming-iming dengan keuntungan yang sangat besar. Walaupun sebenarnya bisa. Kalau misalnya saya misalnya pernah masuk ya di kosmetik, itu gede banget Mas keuntungannya Mas. Dalam waktu 3 bulan itu hampir 300% untungnya. Wah, gede juga ya Bu Fitri ya? Iya. Tetapi permasalahannya adalah saya melihat benar, dia memang punya tim kreatif dan saya jelas liatin. Oh ya memang seperti ini, dan semuanya dibuka. Maka, nah ini kuncinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Seperti semuanya dibuka ke investor. Investor itu bisa ngelihat berapa sih omsetnya, berapa sih ininya dan sebagainya. Tapi kalau dia begitu ditanya, mana laporan keuangannya, susah. Mana ininya nggak bisa. Wah itu udah nggak bisa. Oh iya kalau saya ditanya, kalau sejak awal sudah bulat dia, ini masih dalam proses, ini masih dalam ini. Orang kalau dia memang benar-benar butuh investasi, dia mesti akan sudah menyiapkan itu semua. Seperti itu. Jadi dia akan ada siap semuanya secara portofolio, secara ini dan sebagainya. Jadi nggak harus banyak-banyak sih. Sebenarnya 3 itu aja sih sudah cukup ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bu Fitri atas kesempatan waktunya siang hari ini. Iya, semoga ke depan masyarakat Indonesia lebih melek lagi begitu Bu ya. Iya, betul. Tidak terjebak lagi. Ya, satu sih saya pesan adalah jangan memaksakan diri kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa investasinya cuma 500.000 ya udah 500.000 aja. Nggak usah nyari-nyari hutangan untuk invest. Investasi itu adalah sesuatu yang memang milik kita, bukan dari bagaimana kita dari hutang. Seperti itu. Kecuali Bapak dan Ibu bisa menghitung benar berapa sih investasi yang kita tanamkan. Kalau misalnya dari hutang itu kira-kira bisa masuk atau enggak. Tapi kalau saran saya adalah investasi itu dari apa yang kita punya. No greedy, jangan terlalu rakus. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri atas kesempatan waktunya. Ya. Selamat siang, salam sehat selalu Bu Fitri ya. Salam sehat Mas Muhammad, selamat siang, sehat selalu. Demikian pendengar pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang, Soimatul Fitria. Semarang News and Talk.